Shalom, shalom, shalom. Senang sekali bisa kembali melayani Anda. Pagi hari ini saya akan share tentang pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan. Anda tahu ketika Yesus bangkit, Dia langsung menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pertama-tama kepada siapa? Maria Magdalena. Kemudian kepada murid-muridnya, kita lihat dalam Yohanes 20 yang pertama di ayat 11 bertemu dengan Maria Magdalena. Kemudian ayat 19 sampai 23 bertemu dengan murid-muridnya. Yesus menampakkan juga diri kepada Thomas yang tidak percaya. Kemudian Yohanes 21 Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sekali lagi di pantai Danau Tiberias. Lalu kemudian kita akan baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada para rasul. Waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya hanya kepada murid-muridnya. Kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Pertanyaannya, kenapa Yesus nggak menampakkan diri kepada Pontius Pilatus, kepada imam besar Kayafas, kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para imam tua-tua yang menyalibkan dia? Kalau saya jadi Yesus, saya akan menampakkan diri sama mereka, supaya membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan adalah benar. Tapi menarik sekali bahwa Yesus tidak buang waktunya untuk memaksa mereka untuk percaya kepadanya. Yesus memilih untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka, karena merekalah saksi-saksi hidup yang telah berjumpa, hidup, dan berjalan bersama dengan Kristus selama dia hidup di bumi. Murid-murid Kristus merupakan saksi-saksi otentik dari karya keselamatan Kristus. Kita lihat dalam Kisah Rasul 10 ayat 39, kita baca sama-sama. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dikatakan Yesus menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada murid-muridnya yang telah makan minum bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Yesus itu memilih untuk menampakkan diri kepada para saksi otentik, saksi hidup, yaitu murid-muridnya yang pernah hidup dan berjalan dengan dia. Mereka yang punya pengalaman pribadi dengan dia, dimentor langsung, punya personal touch dengan Yesus. Kisah Rasul 10 42 di bawahnya dikatakan gini, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dalam Lukas 24 ayat 47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa. Yesus meneguhkan ayat ini. Nah, saudara, untuk jadi saksi, orang itu haruslah punya pengalaman pribadi. Amin. Nah, Yesus gak suruh orang lain, Yesus gak buang waktu untuk membuktikan dia hidup kepada dunia, tapi Yesus memilih untuk membuktikan kebenaran dari semua firman-Nya, apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. Nah, Yesus ini luar biasa, membuat saya mengerti bahwa gini, untuk orang itu jadi saksi, mereka perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
orang-orang yang punya sentuhan langsung dengan Yesus, yang Yesus pilih untuk bersaksi. Saya baca dalam aturan untuk menjadi saksi, itu ternyata memang haruslah orang yang mengalami langsung, orang yang melihat langsung. Kalau di pengadilan, Anda cari orang untuk jadi saksi, saksi itu haruslah saksi yang mengalami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri. Gak bisa orang lain, ya. Gak boleh praduga, gak boleh kata orang. Yang jadi saksi haruslah ngalami sendiri. Tuhan kasih saya pewahyuan. Kalau kita mau jadi saksi Kristus, yang kita saksikan adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita gak bisa jadi saksinya Tuhan kalau kita gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Apa yang mau kita saksikan? Makanya kalau saya khotbah, saya selalu cerita perjalanan iman saya bersama Tuhan. Dari mulai saya masih sangat muda sampai hari ini. Saya selalu khotbahkan bagaimana Tuhan berbicara kepada saya dan apa yang Tuhan katakan itu menjadi kenyataan. Banyak orang cerita Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu, tapi tidak ada bukti. Tapi kalau saya sampaikan Tuhan bilang gini sama saya, lalu kejadian. Dan orang yang benar-benar saksi benar, dikatakan saksi benar, orang yang benar-benar mengalami sendiri, itu kalau dia bersaksi, kesaksiannya konsisten. Kesaksiannya sama. Meskipun dia akan menceritakannya berulang-ulang sampai ratusan kali, isinya sama. Tapi kalau ada orang bersaksi dusta, biasanya tidak konsisten. Kita bisa tahu orang bohong apa enggak itu, konsisten enggak omongannya. Saya pernah ditanya sama orang bule di Australia waktu dia suruh saya cerita tentang apa yang saya kerjakan di Indonesia di Tangan Pengharapan. Saya cerita sama dia. Lalu kemudian minggu depannya dia undang saya lagi, dia bilang gini, "Henny, can you come again please? I want you to share with my friends." Saya mau kamu cerita ke teman-teman saya tentang apa yang kamu kerjakan di Indonesia. Saya datang kedua kalinya dan saya ceritain lagi. Setelah saya ceritain, dia bilang gini, "Amazing. You are so consistent. You told the same story in the same way." Kamu menyampaikan cerita yang sama dengan cara yang sama. Karena apa? Karena saya ngalamin. Gak mungkin salah, gak mungkin bohong. Karena ngalamin sendiri. Saya cerita bagaimana Tuhan panggil saya. Henny, selamatkan generasi. Sampai waktu di Bandung saya berdoa terus, Tuhan apa yang mau Tuhan mau dengan hidup saya. Tuhan bilang, Henny apa yang paling dibutuhkan sama orang miskin. Sampai Tuhan kasih saya visi dan sebagainya. Saya bisa ceritain sama persis karena mengalami. Anda tidak bisa jadi saksi Tuhan kalau Anda tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Bu Henny, kenapa kita harus jadi saksi? Mari kita baca Roma 10. Tuhan mau kita pergi dan jadi saksi bagi Kristus. Katakan amin. Seperti Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi saksi, demikianlah Tuhan juga memanggil kita, para murid-muridnya, untuk menjadi saksi bagi Dia. Roma 10 ayat 13. Sama-sama yuk. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa supaya orang menjadi percaya. Ketika mereka percaya, firman Tuhan katakan mereka diselamatkan. Kita tidak boleh diam aja. Kitalah saksi Kristus. Makanya kita cerita sama orang-orang yang belum kenal Tuhan. Cerita kemanapun kita pergi tentang pengalaman kita dengan Dia. Untuk menjadi percaya. Mereka butuh kita memberitakannya. Siapa kita? Kita harus jadi sahabat mereka. Orang yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Hidupnya baik. Berintegritas, sayang istri, sayang anak, papa yang baik, istri yang setia, istri yang rajin mengurus rumah tangga,
teman yang gak suka ngutang, teman yang gak aji mumpung, teman yang suka memberkati orang lain, teman yang pemurah, teman yang mengampuni kesalahan orang dengan mudah, teman yang gak suka fitnah orang, teman yang mulutnya gak jahat, teman yang mereka tahu mereka bisa percaya kalau mereka susah gak akan ninggalin mereka, teman yang terbukti setia dalam hidup mereka, teman yang selalu berusaha menolong mereka waktu mereka butuh. Mereka hanya akan percaya sama teman yang kayak begitu. Yang setuju katakan amin. Penginjilan paling efektif adalah penginjilan lewat persahabatan, penginjilan lewat hubungan. Tetapi banyak awalnya orang itu pacaran sama orang yang beda agama, lalu dikristenisasi, disuruh baptis, kalau enggak kan enggak bisa nikah. Tapi kemudian setelah orang yang tidak Kristen ini mau ikut ajaran Kristen karena demi menikah, demi cinta, masuk dalam pernikahan, apa yang terjadi? Kecewanya ya sama pasangannya yang Kristen. Banyak gak? Ironis gak? Kekristenan bukanlah tentang agama. Yesus datang bukan untuk agama Kristen. Yesus datang bukan supaya kita menyebarkan agama. Yesus datang untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Yohanes 3:16. Yang setuju katakan amin. Saya ini sekolah Alkitab, lumayanlah sampai S2. Saya gak pernah menemukan Yesus membuat aliran agama baru atau agama tertentu. Anda pernah lihat? Apa agama yang ada saat itu di masa Yesus hidup? Agama Yahudi. Orang sembahyang kemana? Sinagog. Apakah Yesus bikin aliran baru di masa itu? Enggak. Yesus ngajar di mana? Yesus tetap ngajar di sinagog. Yesus tidak bawa agama, dia ngajar di mana-mana. Dia ngajar di lembah, di gunung, di danau, di kapal. Anda baca firman? Setuju? Yesus gak bawa agama. Kita lebih pusing mengkristenkan orang daripada menunjukkan hidup kekristenan. Padahal menginjil bukanlah bawa orang jadi Kristen. Kristen itu sebutan, katakan sebutan, bukan agama. Anda ngerti gak arti Kristen? Kristen berasal dari kata Kristos. Kata Kristen pertama kali muncul di Antioquia. Ketika orang pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia, di Turki sana. Why? Mereka sebenarnya disebut bukan beragama, disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena mereka hidup seperti Kristus. They did what Jesus did. They live like Jesus lived. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah sebutan bagi orang percaya yang hidupnya seperti Kristus. Katakan amin. Kristus punya pengertian the image of Christ. Jadi ketika Anda menginjil, yang Anda beritakan bukan agamanya, tapi tentang Tuhan mengasihi mereka. Dan bagaimana orang percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka adalah kalau Anda mengasihi mereka. Amen. Saya kasih tahu, Injil tidak boleh berhenti diberitakan. Apa yang kita beritakan? Perjalanan iman kita dengan Tuhan. Anda cerita bagaimana Tuhan mengubah hidupmu, bagaimana Tuhan menyelamatkan kamu, bagaimana Tuhan menolong hidupmu. Tantangannya adalah hidupmu harus sepadan dengan Injil. Jangan sampai kamu tidak hidupi yang kamu beritakan. Bagaimana mau memberitakan tentang perubahan hidup, karya Tuhan dalam hidupmu, kalau orang tidak lihat hidupmu berubah? Sebelum kenal Tuhan jahat, udah kenal Tuhan kok lebih jahat. Sebelum kenal Tuhan kasar, udah kenal Tuhan lebih kasar. Udah kenal tuh, belum kenal Tuhan suka ngomong jorok, udah kenal Tuhan ngomong jorok udah kayak minum air, kumur-kumur. Bukankah begitu? Belum kenal Tuhan suka minum. Udah kenal Tuhan, minumnya lebih banyak. Tingkatnya lebih tinggi. Pakai ayat lagi.
Yesus juga minum anggur. Yesus aja ngerubah air jadi anggur. Orang Kristen mah paling pintar. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita gak boleh loh malu bersaksi tentang Tuhan. Yesus bilang apa? Barang siapa tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa. Anda kalau mau diakui sama Yesus, Anda harus memberitakan Injil. Jangan berhenti ngomong tentang Tuhan. Ingetin anak-anakmu. Saya kasih tahu, orang berpikir ikut Tuhan itu old fashion. Menjadi sungguh-sungguh dalam kekristenan itu old fashion. No, it's never old fashion. Karena Tuhan gak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Justru keren ikut Tuhan. Amen. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan tuh jarang, minoritas. Justru keren. Gak old fashion. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita gak ingetin anak-anak kita tentang Tuhan. Jangan sampai mereka melupakan Tuhan. Setiap kali ada apa-apa terjadi sama anak-anak saya selalu bilang sama mereka, doa. Doa sama Tuhan. Apa yang kamu mau? Doa sama Tuhan. Baru minggu lalu Axel sakit. Habis khotbah sore malam, saya langsung ke rumah sakit dan tidur di rumah sakit. Saya bilang sama Axel, berdoa sama Tuhan. Ayo berdoa, minta Yesus sembuhkan kamu. Dia menggigil sampai gak bisa tidur sampai subuh. Dan berhari-hari saya gak bisa tidur temenin dia. Saya bilang berdoa Axel, panggil Tuhan. Saya selalu bilangin anak-anak saya, setiap kali mereka lihat keajaiban Tuhan dalam hidup saya selalu bilang, Chloe, Zoe, kamu lihat bagaimana Tuhan menolong mama sama papa? Sambil makan saya cerita-cerita. Kamu lihat hari ini kita ada di mana? Kamu lihat mama papa bisa ditolong Tuhan sampai bisa begini dan begitu. Mereka bilang yes. Kita harus cerita tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Kita harus cerita tentang Tuhan ke teman-teman kita. Saya tuh orang yang gak suka keluar. Saya anak rumahan. I love to stay at home. Gak gaul. Anaknya gak gaul. Saya gunting rambut aja di rumah Bapak Ibu. Murah meriah. Gak usah bayar parkir. Gak usah keluar bensin. Kasih tips aja buat yang guntingin. Di rumah saya gunting rambut sama orang yang bukan Kristen. Selalu cerita tentang Tuhan. Saya gak pernah bilang gini, baptis lu, Kristen lu. Gak pernah. Karena saya tidak tertarik menyebarkan agama. Karena saya tahu kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah sebutan bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh hidup seperti Yesus. Saya selalu cerita tentang Tuhan buat mereka. Saya selalu cerita perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana Tuhan memanggil saya. Mereka tiap kali bilang gini, biarpun orang agama lain, saya tuh bersyukur loh. Mau agama apapun, mereka nonton khotbah saya. Di sosial media, di YouTube, di mana-mana. Dan tiap kali ketemu saya, sambil gunting rambut saya. Neng, aduh Neng, hebat ya Neng ya. Bisa nolongin anak-anak di pedalaman ya Neng. Saya langsung cerita. Bukan saya Mas. Itu mah Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Maha dahsyat. Mas percaya gak? Tuhan sanggup tolong kamu juga. Saya tanya gimana pernikahan kamu? Gimana sama istri? Gimana anak? Cerita dia. Dia curhatnya sama saya, konselingnya sama saya. Gak bayar. Tapi saya gunting rambut, bayar. Orang Kristen harus jadi berkat, jangan morotin orang. Anda kalau ngerugin orang, gunting rambut aja minta diskon. Mana Anda bisa jadi berkat? Saya bayar lebih. Dia gak pernah nyebut angka. Saya punya satu prinsip. Selama saya bisa berkatin orang, saya berkatin orang. Bukannya sombong. Kita kalau ketemu orang susah, itu kesempatan kita nabur. Anda nginep di hotel, atau nginep di rumah sakit. Itu yang bersihin toilet, kasih duit. Cepet lu pelit. Coba suruh ngosek sendiri.
Begitu dikasih tips, cuma goban-goban 2 orang, tisu melimpah diisiin terus, saudara. Ibu butuh apa? Wih, servisnya bintang 6 di rumah sakit. Saya kan gak ada andahan di rumah sakit, kucel banget ya kan. Gimana mau ngeblow, ntar listrik jatuh, orang lagi di jantung copot lagi ya kan. Jadi saya gak ngeblow di rumah sakit Bapak Ibu. Saya pikir suster-suster gak ada yang kenal saya, soalnya mereka masuk ke kamar, gak ada yang nyapa Bu Heni, gak ada. Hari terakhir saya mau check out. Suster yang masuk bilang shalom. Kaget gue. Shalom. Oh ya, saya pikir oke deh. Udahan. Saya disuruh tanda tangan. Pas bagian nama dia bilang gini, Ibu Heni kan. Oh, gua kenal nih. Tulis, iya bener. Saya ngantri ke depan nungguin lift, mau turun sama anak saya. Tiba-tiba dia lari-lari kecil. Ibu Heni, boleh foto sebentar? Aku bilang, aduh Mbak, saya kucel banget Mbak. Ya udah deh, foto. Selesai foto, saya pikir yang lain lah nggak kenal saya kan. Soalnya cuma dia doang yang minta foto, kurang tenar. Begitu saya pulang, saya kirim makanan buat mereka di rumah sakit. Shift pagi, shift malam, saya kirimin semua. Sebagai ucapan terima kasih udah ngurus anak saya. Bapak Ibu, saya bukan cari popularitas. Saya pengen mereka tahu, wih ini pendeta memberkati saya. Biar hanya sekedar kue, biar hanya sekedar nasi bakar. Orang itu bisa ngerasain kehadiran orang Kristen tuh beda. Jangan sampai bedanya jelek. Ada di mana lu bikin ribut, nah lo di sana sini bau katanya orang. Yang bau siapa? Saya. Harusnya kemana-mana wangi. Kita nggak bisa cerita tentang Tuhan kalau hidup kita nggak jadi berkat. Bener nggak? Udah nipu orang terus ngomong Tuhan. Orang bakal ngomong apa? Nggak usah Tuhan lah lu. Banyak ngomong lu. Bener gak? Apalagi suami sama istri. Jangan udah sukanya ngebentak, pelit, ngasih duit sayur pas-pasan, gak pernah ngasih uang jajan buat beli serum muka. Tapi bilangnya gini, kamu harus beriman sayang. Terus kalau ke gereja, meler, angkat tangan, haleluya. Bini lu juga enak kali ngelihatnya. Tahu gak? Kita tuh harus jadi saksi, mulai dari rumah. Yesus bilang, kamulah saksi, mulai dari Yerusalem. Hidup kita udah jadi saksi belum? Mulai dari rumah. Jangan jagoan kandang bahasanya, cuma bagus di luar, ketahuan jelek di dalam. Hari ini, sebagai orang percaya, adalah tugas kita untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Tahukah Anda bahwa hanya 2 hal yang mengalahkan iblis? Yang pertama, kuasa darah anak domba. Yang kedua, kesaksian orang percaya. Anda percaya? Kita lihat Wahyu 12. Ayat 10, baca sama-sama. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kesaksian orang percaya itu powerful. Karena Anda adalah saksi-saksi otentik tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Amen. Saya mau lihat tangan-tangan para saksi yang pernah ngalamin pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Sekarang saya mau lihat tangan-tangan yang gak pernah ngalamin Tuhan. Angkat tangan. Yang Tuhan gak pernah bekerja di hidupmu. Angkat tangan. Kalau Anda angkat tangan, saya mau suruh Pak Jojo tumpangin tangan.
supaya mata hatimu terbuka, telinga rohanimu menjadi peka untuk mendengar suaranya dan bisa melihat Dia. Karena yang Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa ngomong sama kita sewaktu-waktu. Tuhan yang bisa ngasih hikmat di hati kita, yang menjadi Roh Kudus yang menjadi penasehat yang ajaib di hati kita. Waktu kita bikin kesalahan, Dia yang mengingatkan kita. Anda mengalami itu? Itu yang Anda harus ceritakan. Kalau orang tanya sama saya, Bu Heni, kenapa Bu Heni mau ikut Tuhan? Saya cerita, karena hanya di dalam Yesus ada kesempatan untuk hidup yang baru. Hidup saya di masa lalu gak baik. Saya punya trauma-trauma di masa kecil. Saya punya ingatan yang buruk tentang masa lalu. Keluarga yang hancur, hidup yang rusak. Dan yang saya tahu, hanya di dalam Kristus saya menjadi ciptaan yang baru. Dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hanya di dalam Yesus hidup kita tuh kayak dikasih kesempatan untuk mulai lagi. Dan Tuhan benar-benar mengampuni dan tidak ingat-ingat pelanggaran kita. Amen. Saya bisa saksikan banyak sama anak muda, sama pasangan suami istri, sama orang yang susah. Bagaimana saya ngalamin pertolongan Tuhan di setiap aspek hidup saya, di setiap musim hidup saya. Saya punya kesaksian yang begitu banyak dan begitu nyata, yang membuat saya tidak mungkin mengingkari Dia, karena Dia terlalu nyata buat hidup saya. Ini yang saya ingin Anda juga alami di hidup Anda. Bahwa dengan siapapun Anda ketemu, mau anak muda, mau orang susah, mau karyawan Anda, mau teman Anda, tukang sayur sekalipun yang lewat depan rumah, Anda bisa bersaksi tentang Dia. Apa yang Anda beritakan, saya kasih tahu, Roh Kudus memberikan kuasa dalam firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa dan keberanian untuk menjadi saksi. Dan kemudian Roh Kuduslah yang akan memberi hikmat bagaimana kita harus berkata-kata. Anda bisa lihat nanti di rumah Ibrani 2 ayat keempat dan juga Lukas 12 ayat 12. Roh Kudus akan mengajarkan apa yang kamu katakan. Tetapi kesaksian yang kita bisa beritakan adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Kenapa Yesus waktu bangkit memilih untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena mereka saksi-saksi otentik yang telah hidup bersama-sama dengan Dia. Orang yang bisa jadi saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Anda adalah saksi-saksi Kristus yang telah melihat karya-karya Tuhan dan mendengar dari Tuhan dan mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Jangan berhenti bersaksi. Ceritakan tentang Dia kemana-mana supaya banyak yang diselamatkan. Karena tadi firman Tuhan berkata, bagaimana mereka mau selamat kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka mau percaya kalau tidak ada yang beritakan? Maukah Anda cerita tentang Dia? Mari taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, pakai kami untuk menjadi saksi-saksimu. Kemanapun kami pergi, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di situ. Dan orang boleh melihat kesaksian hidup kami. Bagaimana Tuhan mengubah kami dan menyelamatkan kami. Kami berdoa agar keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, teman-teman kami yang belum kenal Tuhan, dan bahkan masih banyak orang yang belum kenal Tuhan, boleh mempercayai Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Hanya berdoa keselamatan yang dari Tuhan sampai kepada mereka semua. Di dalam nama Yesus yang mau dipakai Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Have a blessed Sunday. Saksi-saksi Kristus, keep winning. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9, firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Pengetahuan tentang Tuhan bukanlah pengganti perjumpaan dengan Tuhan.
Banyak orang Kristen tahu Alkitab, bisa mengutip ayat, bahkan rajin pelayanan. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan? Ayub berkata, "Dahulu aku mendengar tentang Engkau dari orang lain, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ada perbedaan besar antara mendengar tentang Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman rohani itulah yang meneguhkan iman, terutama ketika badai kehidupan datang. Tuhan hadir dalam setiap musim hidup kita. Seringkali kita lebih mudah mengalami Tuhan di tengah penderitaan. Ketika semua jalan tertutup dan hanya Tuhan yang menjadi harapan, disitulah kita merasakan kehadirannya dengan nyata. Pemazmur berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kesaksian pribadi tentang pertolongan Tuhan, penghiburan saat duka cita, dan pemulihan saat jatuh, itulah harta rohani yang tidak pernah tergantikan. Pengalaman dengan Tuhan membentuk iman yang tangguh. Imannya sejati bukan dibentuk oleh kata-kata indah, tetapi oleh perjalanan bersama Tuhan. Abraham percaya pada janji Tuhan karena pengalamannya dengan Tuhan yang setia. Musa berani menghadapi Fir'aun karena ia mengenal Allah itu sendiri. Saudara, apakah kita masih hidup dalam iman yang dipinjam dari orang tua, dari pendeta, atau dari lingkungan gereja? Ataukah kita sudah memiliki pengalaman rohani yang pribadi dan nyata dengan Tuhan? Dan bagaimana kita mengalami Tuhan secara nyata? Lewat doa yang jujur. Bukan doa yang indah, tapi doa yang keluar dari hati yang terbuka. Melalui firman yang dihayati. Saat kita membaca Alkitab dengan hati yang lapar, Tuhan berbicara. Dalam ketaatan sehari-hari, saat kita melangkah dengan iman, kita akan melihat kuasanya nyata. Lewat proses hidup, baik sukacita maupun penderitaan adalah panggung tempat Tuhan menyatakan dirinya. Jadikan pengalaman dengan Tuhan sebagai warisan iman. Saudaraku, iman kita akan menjadi hidup ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan puas hanya dengan tahu tentang Tuhan. Rindulah untuk mengalami Dia, karena pengalaman bersama Tuhan adalah dasar iman yang tidak tergoyahkan. Mari bersama-sama kita merenungkan apakah kita sudah mengalami Tuhan hari-hari ini, ataukah kita hanya mengenalnya dari cerita orang lain. Tuhan Yesus memberkati.